Hai semuanya, nama saya Maria Trinitas Jani Leudio dari kelas A Prodi Sistem Informasi. Saat ini saya ingin menjelaskan macam-macam perangkat keras beserta fungsinya. Selamat menyaksikan. Perangkat keras yang pertama yaitu motherboard. Motherboard merupakan papan sirkuit yang menjadi rumah bagi komponen-komponen komputer lainnya seperti RAM, hard disk, dan prosesor. Motherboard dalam bahasa Indonesia sering dikenal dengan sebutan papan induk. Dalam motherboard terdapat berbagai jenis komponen seperti slot prosesor, konektor power, slot memori, dan lain sebagainya. Papan induk dijadikan sebagai tempat lalu lintas data. Dengan adanya perangkat keras ini, semua perangkat yang ada dalam komputer dapat saling terhubung dan saling bekerja sama agar dapat berjalan lancar. Yang kedua ada CPU atau prosesor. CPU atau prosesor merupakan pusat pengendali dan pemrosesan pada sebuah komputer. Prosesor memiliki peran mengatur semua perintah program dan aktivitas yang ada pada komputer. Oleh karena itu, prosesor sering disebut sebagai otak dari komputer. Prosesor berfungsi memproses data yang masuk menjadi keluaran atau output. Yang ketiga ada RAM. RAM merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. RAM menyimpan data dari instruksi oleh prosesor dengan catatan komputer masih dalam keadaan menyala, yang berarti instruksi atau data tersebut akan hilang apabila komputer dalam keadaan mati. Yang keempat ada hard disk. Hard disk merupakan perangkat keras berbentuk piringan yang digunakan sebagai media penyimpanan. Berbeda dengan RAM yang menyimpan data secara sementara, hard disk menyimpan data secara permanen. Hal itu berarti data tetap ada dan tidak akan hilang meski komputer dalam keadaan mati. Yang kelima adalah power supply. Power supply adalah sebuah perangkat keras yang mempunyai fungsi untuk menyuplai daya atau tegangan ke dalam komponen komputer. Yang keenam ada SSD. SSD adalah jenis media penyimpanan terbaru pengganti hard disk yang mana telah menggunakan chip-chip memori yang saling terhubung dalam penyimpanan datanya. SSD memiliki fungsi penyimpanan seperti hard disk. Yang ketujuh ada PC cooler atau heatsink. PC cooler atau heatsink merupakan perangkat keras yang memiliki fungsi sebagai pembantu proses pendinginan pada prosesor agar komputer berjalan lebih stabil. Yang kedelapan ada monitor. Monitor merupakan perangkat keras eksternal yang berfungsi untuk menampilkan grafik atau gambar sebagai informasi yang dapat diterima oleh manusia. Yang kesembilan ada kartu VGA. Kartu VGA adalah perangkat keras yang bertanggung jawab terhadap mengolah tampilan grafis sehingga bisa muncul ke layar monitor. Perangkat ini mempunyai prosesor sendiri yang disebut dengan GPU. Yang ke-10 ada optical drive. Optical drive adalah sebuah piringan optik yang berguna untuk menulis dan membaca data dari kepingan DVD atau CD. Yang ke-11 ada sound card. Sound card adalah piranti yang bertugas untuk pengolahan data suara atau audio pada komputer. Yang ke-12 yaitu keyboard. Keyboard merupakan perangkat keras masukan yang berfungsi untuk menginput atau memasukkan data-data berupa huruf, angka, dan simbol. Yang ke-13 yaitu mouse. Mouse merupakan perangkat keras masukan yang berfungsi untuk menggerakkan kursor yang ditampilkan pada monitor. Ke-14 yaitu printer. Printer merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mencetak data berupa teks ataupun gambar yang awalnya berupa soft copy menjadi hard copy. Yang ke-15 adalah scanner. Scanner merupakan perangkat keras yang memiliki fungsi merubah dokumen cetak atau hard copy menjadi berkas digital atau soft copy sehingga dapat diolah oleh komputer.
Yang ke-16 ada proyektor LCD. Proyektor LCD adalah alat yang digunakan untuk menampilkan gambar atau video pada bidang datar yang lebih besar dan lebih luas, umumnya berwarna putih. Yang ke-17 ada NIC atau LAN card. NIC atau Network Interface Card adalah sebuah kartu jaringan yang berguna untuk mengkoneksikan komputer ke jaringan yang ada, baik jaringan lokal maupun internet. Yang ke-18 ada modem. Modem adalah perangkat keras yang mampu mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Yang ke-19 ada speaker. Speaker merupakan perangkat keras keluaran yang bertugas dalam memproses data dan mengolahnya menjadi suara atau audio. 20 ada webcam. Webcam merupakan jenis kamera digital yang dihubungkan ke komputer dan umumnya digunakan untuk mengambil video atau gambar baik melalui maupun tanpa jaringan internet. Ke-21 ada card reader. Card reader merupakan perangkat keras yang digunakan untuk membaca data-data yang tersimpan di dalam kartu memori. Yang ke-22 ada UPS. UPS merupakan jenis perangkat keras tambahan yang berfungsi untuk menyimpan arus listrik. Adapun perangkat ini akan mengalirkan arus listrik pada komputer secara kontinu. Yang ke-23 yaitu flash disk. Flash disk adalah media penyimpanan eksternal yang biasa dimanfaatkan untuk menyimpan data secara fleksibel atau bisa dibawa kemana-mana. Yang ke-24 yaitu AGP card. AGP card merupakan perangkat keras yang bertugas untuk memaksimalkan resolusi gambar layar pada komputer. Yang ke-25 yaitu floppy disk drive. Floppy disk drive merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk memutar piringan sekaligus menggerakkan head baca tulis yang diterjemahkan ke dalam disket. Yang ke-26 ada joystick. Joystick merupakan perangkat keras yang berfungsi memasukkan perintah untuk bermain game pada komputer. Magnetic tape. Perangkat keras ini berfungsi sebagai media penyimpanan untuk data yang besar. Ada TV tuner card. TV tuner card merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk menyiarkan TV dari komputer. Kabel data. Kabel data merupakan perangkat keras tambahan yang berfungsi untuk menerima dan mengirimkan data dari komputer ke handphone ataupun sebaliknya. Router merupakan perangkat keras jaringan yang berfungsi sebagai penghubung komputer ke beberapa jaringan yang memiliki akses jaringan sama maupun berbeda. Hub atau switch. Hub atau switch merupakan perangkat keras yang digunakan untuk memecah-mecah jaringan lokal atau LAN dalam suatu ruangan. ROM. ROM merupakan media penyimpanan yang berfungsi hanya untuk membaca data saja dan bersifat permanen.